Tester. 変身カタストロー Sebelum pembahasan dimulai, Ana mau ngingetin kalian agar jangan lupa nonton breakdown opening kedua yang udah Ana upload kemarin. Durasinya 40 menit, tapi Ana jamin isinya daging semua. Di beberapa pembahasan ke depan, Ana bakalan cukup rewel nih ya ngingetin kalian soal ini. Jadi tolong dimaklumi karena Ana bikin pembahasannya itu effort banget ya. Gak cuma capek secara fisik, tapi secara mental juga. Jadi jangan lupa nonton lah sebagai bentuk apresiasi setidaknya ya. Jadi thank you buat semua yang udah nonton, apalagi sampai full 40 menit. So, melanjutkan cerita setelah full debut dari Kamen Rider Dawn di episode kemarin, ada teori-teori dan juga hal menarik apa lagi nih yang bakalan kita bahas di episode kali ini. Jadi langsung aja kita bahas. Ini dia Kamen Rider Z episode ke-28. Setelah Kamen Rider Dawn bertarung melawan Zetsu dan menghancurkan Shadow Nightmare, Zeke dengan kemampuan Lucid Dream-nya memindahkan set tempat, di mana sekarang Baku, Nox, dan juga Nemu terkepung oleh para gangster yang dipimpin oleh geng Wolf Nightmare. Karena setnya berubah, terlihat juga dari outfit Nemu yang berubah ya. Jadi tema mimpinya itu langsung berubah sekejap mata lah. Di sini Baku dari form plasma boosternya mencoba kekuatan Zetsu Physicam Impact yang di episode kemarin sudah dilipat gandakan kekuatannya lewat penggabungan duplikasi Capsem. Sangat terlihat sekarang kekuatan Physicam Impact yang cuman basic form ini tuh udah level up ya. Walaupun lawannya itu ya manusia-manusia gangster kayak begini doang guys ya. Ada pertarungan sedikit juga dengan geng Wolf Nightmare dan Nightmare-nya kewalahan juga ya, yang menjadi bukti kalau kekuatan dari Physicam Impact ini tuh emang sudah bertambah. Tapi pertarungan ini diganggu oleh Kamen Rider Dawn yang dari tadi tuh dari awal sejak berganti tema mimpi, dia itu cuman jadi penonton doang. Kali ini Zetsu-nya yang gak berdaya, dipeluk-peluk sama para gangsternya lah, lanjut diinjek juga sama si Dawn, terus dibeset-beset pasrah gitu si Baku ya sama breakdown down-nya si Dawn. Jadi, basic form Zetsu yang udah lebih kuat tetap belum bisa mengungguli Kamen Rider Dawn. Nah, apakah benar nih, Kamen Rider Dawn itu emang selevel kekuatannya sama Zetsu Catastrom? Jadi di wiki kemarin tuh kagak ngaco-ngaco amat tuh ya, walaupun Ana tuh ya belum percaya banget sampai sekarang ya. Tapi kan secara teori di sini, Physicam Impact tuh masih bisa bertambah lebih kuat lagi. Jadi nggak cuma sampai di sini aja. Ya Baku lanjut gacha terus aja dan dapat Impact Capsem terus kan ya. Dimana ini kan jadi memunculkan prediksi nih, kalau di final episode, Zetsu itu bakalan pakai basic form yang power levelnya itu udah kayak final form lewat penerapan ini. Seperti yang biasa Rider-Rider Rewa lakukan, back to basic ya. Baku itu dibeset-beset sampai dia itu bangun ya, dan di dunia nyata, tepatnya di Zetsu Room, terjadi sedikit briefing nih sama Fujimi dan juga Mbak Nasuka. Black Case terjadi di dunia nyata, di mana bioskop terbengkalai yang jadi tempat Baku itu menceritakan prekognitifnya waktu itu guys ya, di dunia mimpi. Bioskop ini tuh di dunia nyata jadi hancur. Ini jelas karena ulah Zeke ya, jadi penerapannya sama, dia itu mindahin set tempat seenak jidat guys ya. Tapi aneh itu cukup kaget gitu dengan tindakan ini yang agak berasa effortless, tapi sampai bikin bioskop aslinya di dunia nyata itu hancur. Atau ini tuh terjadi karena serangan Zeke ke para 4 agent kemarin. Jadi setelah mindahin setnya itu sebetulnya terhitung itu tuh masih ada di bioskop. Yang sama dengan serangan Zeke di dunia mimpi yang menghancurkan bioskop tersebut. Jadi Baku itu dibuat cukup bingung ya pasca pertemuannya pertama kali dengan Zeke. Yang bikin dia itu bingung, ini Zeke itu nightmare atau manusia, atau nightmare dalam bentuk manusia guys ya, dengan wujud manusia. Tapi sound perubahan Kamen Rider Dawn itu emang cukup unik guys. Soalnya dia itu nyebut Nightmare Rider. Nah, Shadow Nightmare-nya sudah dikalahkan, tapi bukan sama Baku. Membuat Baku itu ragu-ragu mengkonfirmasi ke Fujimi juga ya. Kan Zeke yang ngalahin pakai punish shot-nya. Karena sudah dikalahkan, yang berarti akan membuat mantan partnernya Fujimi yaitu Odaka Kensei akan Nox itu sudah kembali bangun pastinya ya. Nah makanya Fujimi dan juga Nasuka mau cepet-cepet ke tempat si Odaka ini tuh tidur. Karena ya wah udah bangun nih kayaknya nih tar lagi ya. Ya untuk menghindari yang terjadi di prekognitif aja ini guys ya. Dimana kan di prekognitif setelah si Odaka itu bangun, dia itu malah menodongkan pistol ke si Fujimi ya. Terus ya lalu kabur gitu ya ke tempatnya si The Lady. Nah tapi Baku bilang kalau si Odaka ini tuh belum bangun. Tentu ini karena kehadiran Zeke ya, yang membawa mimpi buruk baru, sehingga Odaka Akashi Nox ini tuh harus tidur lebih lama karena berurusan dengan hal ini. Ana agak kesel nih sama Fujimi di bagian ini ya. Jadi nyolotnya itu kayak keluar lagi, dan tatapan matanya tuh berasa banget kayak siap nih menyalahkan si Baku ketika ada sesuatu yang dikuak atau belum berjalan sesuai dengan rencana.
Relax dulu sedikit ke bagian Baku yang makan bersama dengan adiknya yaitu Minami. Bukan makan di kamar Baku seperti biasa ya, tapi sekarang makannya itu di Zetsu Room, lebih luas dan juga lebih lobong. Minami juga udah tahu ya soal identitas Baku terang-terangan pasca prekognitif, jadi ya hal ini seperti diperlihatkan ya normal aja gitu ya. Ini nyambungin dikit sama yang kemarin guys ya, Baku kan nyuruh Minami itu pindah rumah sendiri ya demi keselamatan dia sendiri, tapi Minami itu nolak. Kalau dia itu tetap bakalan ikut melindungi kakaknya di dunia nyata. Dan bagian akhirnya yang udah banyak Anda bahas dari kemarin ya, sampai dibawa juga ke breakdown opening, ya bagian dia itu ngelepas kalung bentuk kucing itu. Kita belum dapat clue lagi di sini, hanya percakapan dan juga interaksi manis yang bikin cukup rileks aja ya, dimana Baku itu terkesima sama keberanian adiknya ini yang tetap setia ngedukung si Baku. Maksudnya, konflik ini kan nggak main-main ya, bukan lagi ngadepin penagih utang atau tetangga yang rese, tapi udah urusan hidup mati yang berasa ya, tapi masih tetap fiksi gitu ya. Minami cuman bilang, demi melindungi keluarga, kenapa harus takut? Dimana Minami itu cuman minta ke kakaknya ini nih, kalau dia itu nggak mau ditinggalkan sendirian. Cuman ini doang tapi maknanya bisa banyak. Ya ini maksudnya si Baku ini tuh jangan sampai mati lah. Dan biar Baku itu ya tetap berhati-hati dan juga selalu waspada dalam menjalankan misi hidup matinya sebagai agent. Cukup kena ya bagian ini, apalagi waktu itu kan Anda inget ya, sebagai penonton Anda itu cukup kena juga. Pas bagian Baku itu membuang personalitinya dan sepenuhnya sudah menjadi kode number 7 yang Baku bilang, aku bukan kakakmu lagi. Nah, ya memang bagian itu ada di prekognitif ya, tapi seharusnya Minami tuh lihat gitu betapa reseknya kakaknya waktu itu. Jadi soal jangan tinggalin Minami sendirian bukan cuma soal Baku yang jangan mati guys ya, tapi juga jangan sampai personalitinya itu berubah lagi dan Minami itu jadi berasa sendirian nantinya. Banyak maknanya ya dan juga dalam. Kembali ke dunia mimpi. Tadi kan Baku itu pamit duluan ya setelah digebukin sama daun karena Baku itu udah terbangun di dunia nyata. Yang jadi berakhir, Nemu itu dikejar-kejar nih sama si Sick. The Lady merasakan dan bahkan bisa melihat bahaya terhadap anaknya ini lewat sebuah kupu-kupu ungu yang mampir ke kediamannya The Lady, lalu masuk ke tubuhnya, dan di sini kan The Lady itu dapat proyeksi jelas ya saat Nemu itu lagi dikejar-kejar. Omongan dia kemarin berarti benar nih soal dia yang memperingati Nemu yang harus berhati-hati dan jangan berurusan sama orang itu. Orang itu maksudnya si Sick ya. Apakah bagian ini sekalian menjadi penjelasan juga nih bagaimana The Lady itu bisa tahu dan merasakan momen-momen yang terjadi di bagian tertentu. Seperti kayak kebangkitan foamnya Catastrom, kematian Nox ya. Kan Anda bilangnya selalu, oh itu feeling The Lady yang kuat nih. Karena The Lady sendiri punya kemampuan manipulasi pikiran. Nah, apa mungkin lebih jelasnya itu ternyata lewat si kupu-kupu ungu yang mampir dan ngasih proyeksi jelas ini. Kupu-kupu ungu dan juga The Lady emang sangat erat di sini kaitan dan juga korelasinya ya, dimana Anda udah bahas lebih panjangnya pas breakdown opening. Dimana setelah itu The Lady nyamperin tubuh Nemu yang masih tertidur di dunia nyata di kasurnya ya, di kediamannya, ngibasin tangannya dimana banyak kupu-kupu ungu itu kan hinggap ya di tubuh Nemu dan juga berpesan. Kali ini bukan ke Nemu guys ya, tapi tetap ngomongnya ke Nemu. Tapi maksudnya di sini ke Nox, dimana The Lady meminta Nox untuk melindungi anak kesayangannya ini. Berarti yang Nox itu di sini masih bekerja sebagai bawahannya The Lady. Kan satu visi guys. Sama-sama ingin menghancurkan kode. Walaupun ya udah lewat prekognitifnya, tapi ya masih satu kubu guys ya. Karena sekali lagi satu visi. Nemu masih dikejar-kejar sama Sick ya, dan Sick udah tahu ternyata kalau Nemu ini adalah anak yang tercipta dari Nightmare. Lagi dikejar-kejar, syukur Nemu itu sempat diselamatkan sama Nox. Momen Nox mencet pipinya Nemu sampai monyong itu ya, itu fanservice banget lah. Wah, jadi inget sama perannya pas jadi Irie yang dingin dan cool di Itazura no Kiss. Tapi harus anak aku ya, Nemu cakep banget sih di set mimpi yang ini ya, dengan outer Harley Quinn-nya itu ya. Nah, berlanjut dengan Nemu yang nanyain soal ibunya ke Nox dan apa hubungannya dengan Sick. Nox udah tahu soal ini walau awal-awal agak nyumput-nyumputin, tapi Nox bilang juga ya kalau ibunya Nemu itu memang ada dengan nama The Lady. Dan ngasih tahu juga kalau ibunya Nemu itu memanfaatkan para Nightmare bukan karena jahat, tapi demi melindungi Nemu dan juga menghancurkan kode. Ingat guys ya, kode juga masih punya misi untuk mengambil Nemu karena Nemu ini adalah replika Nightmare. Jadi bisa jadi tes subjek yang pas nih ya kalau menurut kode. Walau terlahir tidak wajar, naluri seorang ibu dari The Lady itu kan bangkit ya, sampai dia itu mengkhianati kode juga kan demi melindungi bayi Nemu waktu itu. Soal Sick dijelaskan secara singkat aja sama Nox di sini ya, dimana Sick itu ya orang gila yang pengen bersenang-senang aja dan senang dengan mimpi buruk. Ini dari Nox aja. Jadi sabar guys ya, informasinya nggak cuma segitu doang. Nox dan Nemu masih dikejar-kejar sama geng Wolf Nightmare ya. Sebelumnya Nox itu sempat jual mahal kan pas dikasih recovery capsem sama Baku. Capsemnya dipakai juga akhirnya ya buat mulihin borok yang ada di Breakam Buster-nya. Sehingga
slot yang ada di Breckham Buster buat masukin Capsem itu sudah bisa terpakai. Mereka berdua sibuk banget lari-larian ya, sembari Nox juga ya berusaha melindungi si Nemu. Nox juga sempat struggle karena memang di titik ini dia itu nggak bisa berubah jadi Nox Knight, nggak bisa berubah juga jadi Kamen Rider Nox ya. Nah, Nemu dan Nox ini diselamatkan oleh siapa? Oleh Baku S kode number 7 dan dibawa masuk ke dalam Zetsu-Room. Ini pertama kalinya Nox ini tuh masuk ke dalam Zetsu-Room ya. Jadi biar semakin meyakinkan Nox juga nih, Baku itu membuang cincin agentnya dan tidak mau lagi dipanggil Seven. Karena kan dia itu sekarang udah tidak terikat sama organisasi manapun ya. Jadi bertindaknya ya sendiri aja. Tapi kali ini Baku pengen dipanggilnya Zetsu aja. Ini berasa kayak meme Chainsaw Man guys ya. Kalau kalian tahu yang lagi rame akhir-akhir ini kan karena baru tamat yang thank you Chainsaw Man. By the way, ini panggilan yang dipilih oleh Baku karena menyamakan diri sama Nox nih. Jadi kan bukan kode number 4 lagi kan, bukan Odaka juga kan si Nox itu dipanggil, tapi nama ridernya yang dipanggil yaitu Nox. Merasa keejek dikit lah si Nox dibeginiin sama Baku ya. Nox itu masih dengan jual mahalnya, nggak mau ngasih tahu informasi soal Sick. Sampai-sampai Baku dan Nemu juga di sini harus sampai mohon-mohon biar Nox itu mau ngasih informasi ini. Oke, jadi langsung aja ya guys ya. Sekarang nih di pembahasan kali ini, Ana mau bahas semua info penting yang kita dapat mengenai Sick ini. Gak cuman di bagian Nox yang nyeritain aja, tapi semua yang bersinggungan sama Sick. Coba Ana kasih info dan juga kasih pendapat juga. Makanya kalau kalian lihat, Ana tuh ngebahas ya nggak ngikutin alur episodenya kan ya, tapi segmen per segmen. Jadi biar enak dan fokus ke satu titik. Dan untuk Sick, langsung aja kita bahas semuanya di sini guys ya. So, langsung aja. Ternyata, Sick adalah mantan agent kode dengan nama kode number 1. Terjawab sudah ya. Jadi pada zaman dahulu kala, di tahun 2004, organisasi kode pertama kali melakukan eksperimen Dream Learning. Jadi sebelum bimbel yang ada si Baku, Kureha kecil itu dan juga yang lainnya, inilah percobaan pertama kali soal Dream Learning. Jadi ada dua orang yang menjalani eksperimen ini di bawah kendali Komandan Zero, yaitu kode number 1 yang adalah Sick dan kode number 2 yang adalah The Lady. Kenapa 2004 ya? Apa disama-samain nih sama tahun tayangnya Kamen Rider Blade guys? Kan 2004 juga. Ini side jobnya Tachibana-san kah? Nah, sepertinya banyak nih kandidatnya ya. Jadi di eksperimen si Dream Learning ini. Tapi yang pantas dan lolos kualifikasi secara fisik dan juga mental itu ada dua orang, yaitu Sick dan juga The Lady. Bahkan mereka disebut sebagai pelopor Dream Learning. Menjawab juga kenapa The Lady itu sekarang kan sakti banget nih dan punya kemampuan manipulasi pikiran. Jadi bukan cuma lucid dream-nya aja guys ya. Tapi di sini The Lady itu dibuat tidak nyaman atas rasa tidak percayanya kepada Sick. Karena statusnya Sick saat menjalani tes ini, dia itu adalah seorang kriminal yang sudah divonis mendekap di penjara selama 1000 tahun lamanya. Yang berarti seumur hidup tuh. Jadi Sick itu emang udah gila dan terlihat maniak itu dari dulu guys ya. Karena dia itu base-nya emang udah seorang kriminal yang emang lagi dipakai sama kode untuk menjalankan eksperimen dari si Dream Learning ini. Permintaan The Lady kepada Zero untuk memecat Sick karena rasa tidak percaya dan juga kegilaannya ini ditolak sama Komandan Zero. Dimana ini menjadi bumerang nih bagi kode ya. Jadi kode itu berasa buta sama kegilaan Sick karena Sick ini kan lolos ujian Dream Learning ya tanpa memperdulikan background dan juga personalitinya. Ya udah digas terus aja nih sama kode. Soalnya dia itu orang yang pas dan juga cocok dan sekali lagi lolos ujian Dream Learning. Kalau di sepak bola, ibarat ini tuh kayak pemain ya, jago banget ya, tapi banyak ulah dan juga suka bertingkah. Lama-kelamaan kan karirnya hancur dan jadi merugikan klub yang dia bela ya. Lalu setelah itu, Sick itu diceritakan menyerap kekuatan Nightmare dan menjadi monster. Dan menjadi monster di sini maksudnya mungkin menjadi Kamen Rider Dawn yang base kekuatannya itu dari Nightmare. Soalnya sound perubahannya juga jelas terdengar, Nightmare Rider. Nah, di sini jadi terjawab alasan Sick itu muncul tiba-tiba kenapa. Kemarin kan dijelasinnya dia itu tertarik sama si Zetsu ya. Lebih detailnya lagi, karena Zetsu itu punya kekuatan yang sama dengan Sick. Maksudnya gimana? Ya kan dasaran kekuatan Zetsu itu emang dari Nightmare juga. Terutama dari katastrofi Gore Nightmare. Contoh paling jelas ya di formnya yang Catastrom guys. Yang disebut sama The Lady itu Baku menjual diri pada Nightmare ya. Menjual hati lebih tepatnya ya. Jadi ini dianggap sama seperti Sick yang katanya menyerap kekuatan Nightmare. Makanya Nox itu agak bawel nih ngingetin Baku soal ini. Dan apa ini juga yang membuat dia itu terus kayak menjaga jarak nih sama si Baku ya. Nah karena konsekuensinya orang yang menggunakan kekuatan Nightmare pada akhirnya jiwa dan raganya akan dikendalikan oleh mimpi buruk. Baku nggak terlalu pesimis, dimana untuk mengcounter soal ini, dia itu katanya bakalan ngalahin semua Nightmare.
Dan ini dia soal kode Somnia yang dijelaskan lebih lanjut sedikit ke kita ya. Sepertinya tindakan-tindakan dari organisasi kode untuk sekarang, keputusan akhirnya itu tetap ada di Komandan Zero. Walau Seek udah muncul, kali ini kode itu memilih untuk diam dan mengamati terlebih dahulu. Karena kalau mereka melawan sekarang ya, kerusakan yang ditimbulkan karena konflik dengan Seek akan cukup besar dampaknya. Jadi ini lewat penggambaran aja di sini Seek itu kayaknya menyeramkan banget nih ya. Ini agak kontra sama si Lord Tree ya yang berpendapat kalau justru sekarang waktunya nih yang tepat untuk bertarung. Jadi Zero beranggapan skenario sekarang itu justru jadi benefit nih buat kode. Nah, karena lagi ada Zetsu, lagi ada Dawn dan juga Nox yang berkonflik nih satu sama lain. Jadi ketika ada sisi yang lengah nih ya, barulah di sini kode itu bakalan masuk. Jadi secara kasarnya ya udahlah mereka baku hantam dulu aja, berantem dulu aja, kita nontonin dulu aja. Ketika ada yang lengah, ya kita masuk. Nah, si Tree beranggapan pengamatan dari Zero ini sebagai bentuk iba dan juga masih memberikan perlindungan buat Zetsu. Emang suka membingungkan si Zero ini ya. Kadang berasa pasang badan ya. Kadang juga kayak nggak ada rasa kasihan sama sekali juga ya. Tindakan ini menjawab juga kenapa Lord Tree dan juga Lord Five yang tersisa di kode disuruh standby doang, nggak beraksi guys ya. Walau si Tree keras dan juga dingin orangnya, tapi perintah dan juga mandat tertingginya sekarang ya sepertinya ya tetap ada di Zero ya. Tapi si Tree kan tetap nggak takut ya dan segan gitu untuk ngeluarin pendapat-pendapat kontranya ke Zero yang punya hak untuk keputusan-keputusan kode. Jadi nggak terlalu kaku banget kayak atasan dan juga bawahan ya. Mereka itu tetap bisa ngasih pro dan kontra satu sama lain. Soal kode Somnia, si Tree itu bertanya kepada Five, mau nggak lu dapat kekuatan yang luar biasa seperti yang ada di mimpi? Nah, itulah kode Somnia, senjata pamungkas dari organisasi kode. Tapi sebagai bayarannya, orang yang melakukan kode Somnia ini harus membuang kemanusiaannya. Soal kata akhir ya, soal membuang kemanusiaan kan langsung berpindah ke si Dawn yang lagi menyiksa si Zetsu ya. Nah, sayang sekali kita itu belum diceritain lagi lebih lanjut soal kesinambungan kode Somnia dan juga Seek ini. Dan soal membuang kemanusiaan. Ini kan jadi pertanyaan juga. Kan dari awal juga si Seek itu emang udah gila karena dia itu kan base-nya kriminal. Bukan orang normal, terus karena kode Somnia tiba-tiba jadi gila kan ya. Jadi kalau misalkan ada yang nanya, itu kejadian tahun 2004 bukannya kode Somnia kan? Ya bukan lah. Itu jelas-jelas eksperimen pertama sebelum Dream Learning itu diluncurkan. Sesimpel itu aja, itu bukan kode Somnia ya. Nah, kesimpulan yang Anda dapat mengenai kode Somnia di sini, jadi lu itu bisa langsung kuat berkali-kali lipat dalam waktu yang sangat singkat. Tapi resikonya, ya lu ibaratnya ya jadi gila karena rasa kemanusiaan lu itu dibuang. Walau udah gila, tapi tetap kode Somnia dan Seek itu kayaknya masih bersinggungan erat ya. Kan udah dibilang, Seek itu adalah anomali yang tercipta dari gerakan kode Somnia. Dan pas bagian Nemu itu dikejar-kejar sama Seek ya, kita juga diperlihatkan dengan masa lalu Seek secara cepat sekilas. Jadi Seek yang mungkin masih sebagai kode number 1 diikat gitu ya di sebuah kursi ya, di tempat yang terbengkalai. Lalu dia itu digebukin nih sama 2 kacung dari kode. Nah, jadi Seek itu digebukin sampai berdarah-darah, tapi dia itu masih bisa ketawa cekikikan. Kalau dilihat 2 kacung ini yang ngebugin si Seek ya, 2 kacung ini tuh yang mau ngambil bayi Nemu saat Nemu baru terlahir dan The Lady ngasih laporan ke Komandan Zero. Yang pada akhirnya 2 agent ini kan ya tertembak mati sama The Lady ya, karena The Lady nggak mau Nemu itu diambil. Kenapa Seek digebugin? Ya, Anda belum tahu. Mungkin karena kegilaan dia, ada yang membuat kode itu yang menjadi rugi lah ya. Namanya juga kriminal gila, Pak. Dan ya nyambung ke Nemu juga guys ya. Kan tadi Seek udah tahu soal Nemu yang terlahir dari Nightmare. Berarti dia juga ada sesuatu nih sehingga Nemu itu terlahir seperti itu asal-usulnya. Terjadi pertarungan antara Baku melawan Seek ya. Baku juga manggilnya Senpai dan mantan kode number 1. Dan saat Baku mau Henshin dan pakai 2 Mea Capsem, Seek bilang, "Oh, kamu pakai kata Chan." Ya udah gua pakai Puni-chan. Kata Chan maksudnya di sini Catastrophe Gore Nightmare ya, atau Katastrom nih. Jir, ada panggilan imutnya dong, kata Chan ya. Berarti Seek udah tahu juga soal Catastrophe Gore Nightmare dong ya. Kalau Puni-chan ya panggilan dia ke Punish Capsem ya. Henshin-nya unik di mana Baku itu sempat nembak pakai pistolnya, justru tembakan dan juga lesatan peluru dari pistol ini yang membantu membuat Capsemnya si Seek ini yang udah dia set ke breakdown down-nya itu jadi muter. Ditangkiskan sama pedangnya si Dawn di sini ya, peluru lainnya dan mengenai sedikit bagian pipinya si Baku. Duel yang cukup ditunggu karena Zetsu Catastrom beradu dengan Kamarade Dawn ya. Malah si Wolfgang Nightmare muncul dan juga ikut-ikutan di sini ya. Di sini ya dikalahkan dengan mudah oleh Zetsu Catastrom yang finishingnya itu agak nggak biasa di sini ya, tapi tetap mematikan. Jadi Zetsu Catastrom dengan triple Zetser dan juga memasangi 3 Capsem bukan nembak, tapi di sini dia itu kayak membuat semacam topan sampai-sampai armor Wolfgang Nightmare itu terlepas satu persatu. Topan ini juga kayak menghisap si Nightmare-nya dan langsung dibogem sampai ke bulan oleh Zetsu Catastrom.
Gak cuman sampai di sini aja finishingnya, setelah itu Zetsu Catastrom menggunakan finishing Catastrom Crusher-nya hingga membuat Nightmare sekaligus bulan merah di dunia mimpi hancur. Karena bulan merahnya hancur, ini seharusnya sama dengan dunia mimpinya juga yang ikut hancur. Jadi tindakan Baku bukan cuma untuk mengalahkan Nightmare-nya aja nih, tapi juga sekalian membantu Nox agar dia itu bisa bangun di dunia nyata. Jadi sama kayak Nemu waktu itu guys ya, kamu harus bangun, lalu Baku itu ngancurin dunia mimpi. Ya bener, Nemunya bangun. Nah sekarang penerapannya itu mirip, cuman Nox yang mau dibangunkan. Cuman di bagian ini emang terlihat kayak biasa aja ya. Kalau pas bagian Nemu yang mau dibangunin kan bener-bener kayak mau kiamat itu. Nox mengagumi kecil kegigihan Baku dan momen manis itu ya saat Nemu itu bilang Ohayo Odaka-san, bukan Ohayo Nox guys ya. Ini bikin Nox itu tersenyum. Anjay. Daun masih ada hey. Baku yang habis stamina setelah pertarungan tadi ya jadi kena serang, nggak bisa ngelindungin Nox dan Nemu juga, membuat Nox itu ya dirantai ya, dibawa oleh Daun dan bulan merah itu dimunculkan kembali oleh si Daun. Nox dibawa kemana? Ke penjara Nightmare, tempat si Daun itu nongki ya. Episode selanjutnya kayaknya Nox ini tuh mau disabung nih sama Nightmare yang udah ada duluan di sini. Jadi sama kayak kemarin guys ya, si Shadow diadu sama si Wolf. Yang menjadi penutup episode yaitu bagian The Lady. Jadi melihat anak didiknya diginiin ya sama Sisik, The Lady itu kayaknya nggak tinggal diam nih. Dimana Wolfgang Nightmare yang udah dikalahin tadi, kupu-kupu ungunya terbang ke tempat The Lady, hinggap di blank Capsem dan berubah menjadi Wolf Capsem. Yes, akhirnya muncul juga nih Capsem 1 ini ya untuk memunculkan form Camarade Nox Wolf Shadow. Karena episode berikutnya Nox itu bakalan langsung kembali menjadi Camarade Nox. Bukan jadi Nox Knight guys ya, tapi langsung jadi Camarade Nox, dan sepertinya ini ada andil dari The Lady. Episode minggu depan juga bakalan fokus ke Minami yang bakalan jadi agent ya. Maksudnya gimana nih? Apakah bakalan beneran jadi agent kode atau sekedar mimpi biasa? Dan terlihat selewat ada penampakan dari form Camarade Zetsu Oldern. Apakah sudah bakalan muncul sebagai kejutan di episode minggu depan atau cuman kayak siluet dan juga apa ya, kayak sekedar kilasan-kilasan mimpi doang? Ya udah, gitu aja guys bahasnya. Komentar sesuai konteks, diskusi, dan jangan lupa nonton breakdown opening.